Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 9 SMP Negeri 62 Batam. Pagi ini kalian akan belajar bilangan berpangkat. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kalian dimudahkan dalam belajar dan segala urusan kalian diperlancar juga ya. Semoga ilmunya ini bermanfaat dan berkah buat semuanya. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke anak ibu, hari ini pagi ini kalian akan belajar tentang bilangan berpangkat ya. Jadi bilangan berpangkat ini ada 5 sifat yang wajib kalian ketahui, dan kalau bisa ini ada di luar kepala ya. Jadi sifat yang pertama di bilangan berpangkat, ketika ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu maka jadinya A pangkat M ditambah N. Artinya apa? Ketika ada angka sama, maka pangkatnya saja yang kita hitung ya. Nah, kalau dia perkalian, maka pangkatnya itu ditambah. Kalau dia pembagian, itu pangkatnya dikurang. Kalau ada kurung seperti ini, pangkatnya dikali. Kalau ada kayak gini penjabaran, A kali B, tutup kurung ya, pangkat N, maka pangkatnya ini miliknya A juga miliknya B. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Ya, nanti ada contohnya, tenang aja. Sifat yang kelima, ini dia modelnya pecahan. Jadi A per B pangkat M, sama A ini miliknya pangkat M ini miliknya A, pangkat M ini juga miliknya B. Ya. Oke, kita akan langsung masuk ke contoh. Ingat sekali lagi, syarat utamanya adalah angka. Angka bilangan pokoknya harus sama. Oke. Jadi di sini misalnya ada contoh, Ibu buat. Contoh yang pertama, ya. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan. Nah, kalian lihat di sini bilangannya sama ya, sama-sama 2. Dia pokoknya syaratnya ininya harus sama. Ya, ininya harus sama. Nah, ini sama-sama 2, sama-sama 2. Oke, maka berlakulah sifat bilangan berpangkat. Sekarang lihat operasinya. Operasinya adalah perkalian. Maka kalau perkalian, pangkatnya itu ditambah. Sehingga 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, kalian tidak perlu 2 kali 2 kali 2 berapa? Kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa? Tidak perlu ya. Kalian bisa menggunakan sifat ya, sifat yang pertama. Maka dari itu 2 ini sama-sama 2. Oke. Karena dia perkalian, maka pangkatnya ditambah, yaitu 3 ditambah 4. Pangkat 3 ditambah 4 ya. Sehingga jawabannya adalah 2, 3 tambah 4, 2 pangkat 7. Selesai ya. Apakah perlu dihitung hasil akhirnya 2 pangkat 7 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2? Tidak perlu ya. Karena kita belajar bilangan berpangkat, kalian hanya perlu memahami konsep perhitungan saja, bukan hasil akhirnya. Oke, sekarang contoh yang kedua nih. Contoh yang kedua misalnya 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Nah, lihat, ternyata bilangan pokoknya sama-sama 3. Berarti berlakulah sifat bilangan berpangkat. Sehingga jawabannya di sini adalah 3. Pangkat berapa? Karena pembagian, maka pakai sifat yang kedua, yaitu pangkatnya dikurang. Sehingga 5 kurang 3 pangkatnya ya. Jadi di sini 3 pangkat 2. Paham seperti itu? Oke, sekarang ada contoh yang ketiga. Ibu punya kayak gini nih 3 pangkat 2 pangkat 3 lagi.
Maka ini memakai sifat yang ketiga, yaitu 3 pangkat 2 kali 3. 3 pangkat 6. Oke, kemudian ada contoh lagi nih yang keempat nih. Kita pakai sifat keempat ya. Misalnya 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ini dia pakai sifat yang nomor 4. Maka pangkat 2 ini miliknya 2 dan juga miliknya 3. Jadi 2 pangkat 2 dikali, jadi titik itu kali ya, dikali 3 pangkat 2. Berapa? 4 dikali 3 kali 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 ya. 3 kali 3 berapa? 9. Sehingga 4 kali 9 adalah 36. Oke? Anak ibu kurang lebih seperti ini. Jadi ibu yakin kalian semua bisa. Asalkan dia bilangannya sama ya nak ya. Kalau di sini 2, di sini 3, itu tidak berlaku ini sifat bilangan berpangkat. Jadi sifat bilangan berpangkat itu hanya berlaku jika bilangan pokoknya sama. Oke? Ibu hapus dulu papan tulisnya. Oke anak ibu, kita lanjut. Jadi ini ada pangkat negatif ya. Ini ibu langsung buat kesimpulannya, pemberitahuannya lah ya maksudnya. Jika pangkatnya itu adalah bilangan genap, maka hasilnya dia pasti positif. Jika pangkatnya bilangan ganjil, maka hasilnya negatif. Contohnya ya nak ya, contoh. Ibu punya contoh yang pertama yaitu negatif 3 pangkat 4. Oke, kalian lihat pangkatnya di sini adalah 4. 4 itu adalah bilangan genap, sehingga hasil akhirnya dia akan positif 3 pangkat 4. Berapa positif 3 pangkat 4? Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berapa? 9 kali 9, 81. Nah, sekarang contoh yang kedua, negatif 3 pangkat 3. Pangkatnya adalah bilangan ganjil. Dia hasil akhirnya pasti negatif. Sehingga 3 pangkat 3 ya. Berarti di sini artinya adalah 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Berapa nih? Pokoknya hasil akhirnya dia negatif ya nak ya. 3 kali 3 9, 9 kali 3 adalah 27. Pokoknya intinya ketika dia pangkatnya bilangan genap, maka hasil akhirnya positif. Kalau pangkatnya bilangan ganjil, hasil akhirnya adalah negatif. Mau kita buktikan? Oke, kita buktikan ya. Jadi biar tidak asal-asalan. Oke. Negatif 3 pangkat 4 itu artinya apa nak? Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 ya. Jadi negatif 3-nya ada 4 kali. Sehingga di sini coba lihat, negatif kali negatif positif. Positif kali negatif negatif. Negatif kali negatif positif. Ya. Jadi kalau misalnya pangkat 100 itu adalah bilangan genap. Jadi kalian langsung aja, oh hasil akhirnya pasti positif. Kalau kalian mau coba satu-satu silahkan, itu memakan waktu ya. Oke, jadi sudah kan ini sama aja nak, pokoknya hasilnya positif ya. Hasil akhirnya 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 adalah 81. Nah, tapi beda ya nak ya, kalau misalnya ketemu negatif 3 pangkat 4. Oke, coba kalian lihat perbedaannya. Di sini ada kurungnya, di sini tidak ada kurungnya. Jadi kalian tidak boleh langsung, oh ini pangkatnya adalah bilangan genap bu, maka hasil akhirnya positif. Tidak, itu salah. Jadi ingat ya perbedaannya. Berlakunya sifat yang dua atas ini adalah ketika dia diselimuti oleh tanda kurung.
Tapi kalau tidak ada tanda kurung, itu artinya negatif ini tetap hasilnya negatif. 3 pangkat 4 berapa? 81. Ya, jadi kalau nggak ada kurung, negatif ini ya mutlak, dia negatif di sini. Langsung 3 pangkat 4, 81. Tapi kalau ada kurung, barulah berlaku dua sifat yang di atas. Oke, kita lanjut lagi ya. Ibu hapus dulu papan tulis. Oke, nah Ibu kita lanjut. Ini ada latihan. Ada soal nomor 1. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Nah, di sini lihat bilangan pokoknya. Sama ya, sama-sama 2. Oke. Maka berlaku sifat bilangan berpangkat. Sekarang lihat operasinya. Operasinya adalah perkalian. Ya, perkalian. Jadi kalau perkalian, pangkatnya diapain? Dijumlah. Pastikan ya anak ibu, sifat-sifat tadi itu kalian udah catat di buku. Ya, jadi kalian pause video ibu, kalian catat, baru kalian ke depannya itu mudah. Oke, ingat kalau perkalian pangkatnya ditambah. Karena sama bilangan pokoknya 2, maka 2 pangkat, kalau perkalian ditambah enak ya, pangkat 3 ditambah 4 ditambah 2. Berapa? 3 tambah 4, 7. 7 tambah 2 adalah 9. 2 pangkat 9. Oke, selesai. Bu, perlu dihitung hasil akhir? Tidak usah. Kalian cukup sampai konsepnya saja, ya. Nanti kalau misalnya ada soal, dia hasil akhir yang diminta, ya silahkan kalian langsung tulis. Kalian hitung 2 pangkat 9 berapa. Tapi kalau nggak diminta, cukup sampai konsepnya saja, ya udah sampai konsepnya aja ya. Oke, contoh yang kedua yaitu ada 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 6. Nah, gampang nih. Bilangan pokoknya sama-sama 7. Maka berlaku sifat bilangan berpangkat. Sehingga di sini 7 pangkat, karena perkalian maka ditambah. 3 ditambah 6 berapa? 7 pangkat 9. Masih gampang ya nak ya. Alhamdulillah kalau semua udah paham sampai sini, udah bagus banget. Oke, contoh yang ketiga. 10 pangkat 12 dibagi 10.000. Ayo. Nah, sekarang sudah mulai ya tingkat kesulitannya ibu naikin. Sekarang 10 pangkat 12 dibagi 10.000. 10.000 ini tidak memiliki pangkat ya. Nah, kalau ibu ubah seperti ini boleh enggak? 10 pangkat 12 tetap ya. Dibagi 10.000 ini adalah 10 pangkat 4. Ya apa tidak? 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu artinya apa? 10 kali 10 kali 10 kali 10. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Teng, sama toh? Jadi 10.000 itu adalah 10 pangkat 4 ya. Ibu hapus. Jadi kalau 1.000, 10 pangkat 3 ya. Nah, sudah nih, udah sama kan? Enak kan? Bilangan pokoknya adalah 10. Maka di sini berlakulah sifat bilangan berpangkat, yaitu 10. Karena pembagian, maka pangkatnya diapain? Dikurang, ya. 12 kurang 4 berapa? 10 pangkat 8. Oke, masih gampang enak ya. Kita lanjut sekarang ke contoh nomor 4. Ada 18 pangkat 5 dibagi 9 pangkat 5. Ayo. Ini bilangan pokoknya berapa ini? Ini 18, ini 9. Nah, anak ibu, kalau kalian ketemu permasalahan seperti ini, kalian buat faktor bilangan prima, faktor primanya. Kalau waktu SD itu belajar pohon faktor, ya. Jadi 18 ini kalau kita faktorkan, pokoknya bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, apalagi kemarin 11 gitu ya. Waktu kelas 7 kalian udah belajar. Jadi dari yang terkecil, ini bisa dibagi 2. Berapa?
9 bisa dibagi 2? Tidak ya, dibagi 3 jadinya 3. Oke, stop. Sekarang kalau 9 dibagi 2 bisa nggak? Nggak, naikin levelnya jadi dibagi 3. Berapa? 3, 9 bagi 3 adalah 3. Nah, sekarang perhatikan, 18 pangkat 5. 18 ini kalau ibu tulis 2 kali 3 pangkat 2 boleh nggak? Jadi prima itu kan ini kan, Nak? Nah, faktornya adalah ini ya. Jadi 18 itu adalah 2 kali 3 pangkat 2. Oke. Karena 2 kali 3 pangkat 2, 3-nya ada 2 kali ya. Nah, kalau 9 ini adalah 3 pangkat 2. Nah, jadi kalau ibu tulis, kembalikan lagi ke soal, 18 pangkat 5. 18 itu adalah 2 kali 3 pangkat 2 ya. 2 kali 3 pangkat 2 ini adalah 18 loh ya. Baru pangkat 5-nya dikeluarin kan. Jadi 18 itu adalah faktornya ini. Pangkat 5 ini ibu taruhkan lagi ke tempat asalnya. Jadi ini aja, ini sudah 18 pangkat 5. Sama toh konsepnya. Nah, dibagi, ini ibu, maaf ya, ini ibu garisin biar enggak itu miring tulisan ibu. Dibagi 9. 9 tuh faktornya apa? 3 pangkat 2. Wah, jadi ditulis di sini 3 pangkat 2. Pangkat dia berapa? 5. Nah. Oke. Kalau sudah, sekarang kita tulis sama dengan di bawahnya. Ini pakai sifat yang nomor berapa tadi tuh? Coba diperhatikan. Pakai sifat nomor 4. Jadi pangkat 5 itu miliknya ini juga miliknya ini. Ya. Jadi di sini 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat. Nah, ini pakai sifat yang nomor 3. 2 kali 5 10. Ayo. Pahami lagi. Pangkat 5 ini adalah miliknya ini dan miliknya ini ya. Ini pakai sifat nomor 4. Oke. Jadi di sini 2 pangkat 5. Oke, sudah ya. Kali 3. Ini pakai sifat nomor 3. 2 kali 5 10. Bu, ini dari mana? Ini adalah tadi 18 itu, Nak. Coba 3 kali 3 pangkat 3 3 kali 3 pangkat 2 ini artinya kan 3 kali 3. 3 kali 3 9. 9 kali 2 adalah 18. 5 ini dari mana, Bu Anggi? Ya dari sini, dari soalnya, Nak. Ya. Jadi ini penjabarannya. Dari sini. Karena kita butuh ini, angka primanya itu ya. Oke, kembali lagi ke sini. 2 pangkat 5 dari mana? 2 pangkat 5 dikali. Pangkat 5 ini juga miliknya 3 pangkat 2 loh ya. Jadi 3 tetap 3. 2 kali 5 10. Oke, kita lanjut. Bagi, turunin. Nah, ini juga pakai sifat nomor 3. 3. 2 kali 5 berapa? Pangkat 10. Oke. Nah, kalau kayak gini bagaimana tuh Bu Anggi? Oke, Ibu jongkok ya. Nah, di sini perkalian ini boleh Bu tulis gini kan? 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 10. Boleh? Boleh ya, Nak ya? Karena di sini 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 10 bagi ini kan per ya. Per 3 pangkat 10. Nah, lihat ada yang bisa dicoret, Nak. Ini sama ini boleh kita coret. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 pangkat 5. Seperti itu. Oke, ini coba kalian pause, kalian pahami lagi. Ya. Ibu hapus papan tulis, kita lanjut ke latihan soal lainnya. Oke, kita lanjut contoh soal yang kelima. 48 pangkat 3 per 16 pangkat 2. Bagaimana ini? Nah, 48 sama 16 ini bilangan pokoknya kita nggak tahu ya, Nak ya. Jadi caranya adalah mencari faktor primanya. Faktor prima pertama yang 48.
48. Faktornya adalah kita bagi 2 berapa? 24. Kita bagi 2 lagi adalah 12. Kita bagi 2 lagi adalah 6. Kita bagi 2 lagi adalah 3. Sehingga faktornya adalah 2-nya ada 1, 2, 3, 4. Jadi 2 pangkat 4 dikali 3. Oke. Sekarang faktor prima dari 16. 16 kita bagi 2 berapa? 8. Kita bagi 2 4. Kita bagi 2 lagi 2. Stop. Jadi 16 itu berapa? 2 pangkat 4. Sorry. Nah, ini ya, ini adalah pemfaktorannya. Sekarang kita tulis ke atas. 48 ini berapa? 2 pangkat 4 kali 3 ya. 2 pangkat 4 kali 3. Nah, 2 pangkat 4 kali 3 aja itu adalah 48 ya. Nah, di sini ada pangkat 3 nih, Nak. Jelas nggak di kamera? Oke. Pangkat 3 kita tulis di luar tanda kurung. Per 16 ini berapa? Faktornya adalah 2 pangkat 4. Kita tulis 2 pangkat 4. Ini ada pangkat 2, kita pindahin ke dia, ke sini. Nah, anak-anak pastikan buat kurung ya. Jadi kurung ini dia menandakan bahwa kayak 2 pangkat 4 kali 3 aja itu 48 ya. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Pangkat-pangkatnya ini jangan kita lupakan ya. Oke, sekarang ini Bu hapus. Nah, sekarang bagaimana? Kita hitung pakai sifat yang nomor 4 ya. Pangkat 3 ini miliknya ini dan miliknya ini juga ya. Kemudian pangkat 2 dia juga miliknya ini ya. Kita tulis di sini. 2 pangkat 4 kali 3 berapa? 12. Oke, Bu, nggak usah pakai cara cepet deh ya. Langsung 2 kali 4 kali 3. Ini pakai sifat yang ketiga ya. Terus dikali 3 pangkat 3 ya. Jadi 2 kali 4 kali 3 kali 3 pangkat 3. Oke. Per 2 pangkat 4 kali 2. Ini pakai sifat nomor 3 ya, Nak ya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita langsung hitung. 2 pangkat 12 dikali 3 pangkat 3 per 2 pangkat 8. Oke. Nah, kayak gini bagaimana? Di sini ada bilangan pokok loh, Nak. 2 sama 2 ya. Iya apa enggak? Nah, sehingga di sini 2 pangkat 12. Nah, karena di sini ada pembagian, maka pembagian pangkatnya diapain? Dikurang 8. Ya, 8 ini dari sini dikali 3 pangkat 3. Oke, sudah. 2 pangkat 12 kurang 8 berapa? 4 dikali 3 pangkat 3. Selesai. Jadi buat sampai sederhana mungkin ya. Buat sampai sederhana mungkin. Yang penting sifat tadi aja sih. 5 sifat itu kalau bisa di luar kepala ya, Nak ya. Oke, habis ini masih ada lagi. Kita belajarnya lama ya. Jadi bener-bener harus disimak. Ibu pause dulu ya. Oke, anak ibu kita lanjut. Nah, sekarang tingkat kesulitannya sudah naik lagi. Kalau kalian bisa sampai tadi, alhamdulillah. Sekarang kita akan belajar bilangan berpangkat, tapi ini yang versi aljabar ya. Ini kalian harus fokus, benar-benar harus memahaminya betul-betul. Ini masih dasar ya, Nak ya. Ini belum ada apa-apanya, ini masih dasar. Seperti kata ibu yang kemarin, kita belajar bareng, susah-susah bareng ya. Jangan sampai kalian merasa takut, merasa males, merasa minder belajar matematika. Sekarang ada soal aljabar, ini di kamera insya Allah jelas ya. Negatif A kuadrat B tutup kurung pangkat 3
dikali negatif A B pangkat 3 tutup kurung pangkat 4. Jadi saran ibu ini memang harus pakai sifat yang keempat dulu ya. Jadi pangkat 3 ini miliknya ini dan miliknya ini. Pangkat 4 miliknya A juga miliknya B. Jadi kita kasih dulu ke pemiliknya gitu biar mudah dalam menghitung. Nah, ibu tidak akan pakai cara panjang nak, karena papan tulisnya juga kecil dan ini durasinya juga sudah 25 menit ya. Intinya sifat, 5 sifat itu ya nak ya, tolong benar-benar kalian pahami. Kayak gini, kita fokus di A dulu. Di sini A-nya punya pangkat 2, ada pangkat 3 lagi, berarti kalau ini pakai sifat yang ke-3 yaitu perkalian. Jadi di sini negatif A kuadrat pangkat 3. Lihat, karena di sini ada negatif, maka kalian lihat dulu pangkatnya. Oh, pangkatnya adalah bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil tadi dia hasil akhirnya adalah negatif, ya. Oke, negatif. Spidolnya habis. Jadi negatif A kuadrat kali 3, berarti 2 kali 3 adalah A pangkat 6. Oke, A pangkat 6 ya. Terus B pangkat 3. Oke. Sekarang dikali. Nah, sekarang lihat negatif ini pangkat 4, yaitu bilangan genap. Kalau bilangan genap berarti dia hasilnya positif. Kalau positif berarti nggak usah ditulis ya, langsung A pangkat 4 B pangkat berapa? 3 kali 4 adalah 12. Oke, sudah jelas ya di kamera ya. Oke, sekarang kita tulis lagi sama dengan di sini. Di sini ada bilangan pokok nak, ada A, ada B, ada B. Oke, jadi di sini kalian buat aja rumah A sama A, B sama B. Kalian kelompokin dulu. Jadi di sini negatif A pangkat 6 dikali A pangkat 4. Oke, kali rumah yang B, B pangkat 3 nih ya, B pangkat 3 dikali B pangkat 12. Oke, ini maaf banget spidol ibu, aduh. Oke, sekarang negatif ini tetap aja ya. Negatif ini kalau kita keluarin, jadi gini, A pangkat 6 dikali A pangkat 4. Oke. Pokoknya dia sama aja ya nak ya, sama aja. Kalian langsung hitung aja karena dia sama bilangan pokok. Nah, jadi di sini di sini sama-sama A, maka perkalian pangkatnya ditambah. Jadi A pangkat 10 dikali, oke negatif jangan lupa ya. B ini adalah 3 tambah 12 adalah B pangkat 15. Oke. Selesai. Jelas ya di papan tulis ya, aduh. Spidolnya. Oke, Bu, pause dulu, Ibu cari spidol.